Baik, perkenalkan, nama saya Historis Soterman Halawa, nomor induk mahasiswa 17042109. Mata kuliah kali ini adalah Studi Masyarakat Indonesia. Di video kali ini, saya akan membahas tema besar mengenai globalisasi. Dan judul yang saya ambil adalah alienasi kaum milenial terhadap budaya lokal dan hal-hal di sekitarnya. Saya mengambil judul ini secara umum. Kenapa? Karena globalisasi yang merambat kepada kaum milenial ini bentuknya itu hampir sama pada setiap kasusnya, alias sifatnya sangat universal, sehingga ada perbedaan kecil yang nampak pada setiap perilaku dan tingkah si individu atau kelompok yang merasakannya atau yang melakukannya. Dan tujuan saya mengambil judul ini atau tema ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai perbedaan dan pengaruh maupun eksistensi dari globalisasi terhadap pengaruhnya terhadap alienasi kaum milenial dan budaya lokal. Dan berbicara mengenai globalisasi dan budaya lokal, kita tidak jauh dari pembahasan mengenai teknologi dan budaya itu sendiri. Nah, saya akan membahas satu persatu. Saya mulai dari globalisasi. Seperti yang kita ketahui, globalisasi sudah menjadi isu penting di akhir abad ke-20 dan hingga awal abad ke-21. Globalisasi menjadi isu atau fenomena khusus dalam masyarakat yang bergerak secara terus-menerus atau dinamis dan merupakan bagian dari proses manusia global pada saat ini. Nah, ada anggapan bahwa itu dapat mengancam dan merusak tatanan kehidupan heterogenitas budaya lokal atau kemajemukan dari suatu budaya dengan mengabaikan keragaman dan kearifan lokal untuk menuju pada universalitas atau homogenitas. Nah, di sini budaya lokal yang hidup di tengah masyarakat biasanya lahir dari dorongan spiritual masyarakat dan ritus-ritus lokal yang secara rohani dan material sangat penting bagi kehidupan sosial suatu lingkungan masyarakat desa. Nah, globalisasi ini sudah merambat sampai kepada unsur-unsur bagian penting dari masyarakat itu sendiri, sehingga secara penting dan secara intinya kita bisa menyimpulkan bahwa globalisasi tidak hanya merambat kepada unsur ekonomi atau bidang ekonomi saja, politik, hukum, juga merambat kepada budaya. Nah, di sini adalah bagian penting dari bagian dinamika yang terjadi di masyarakat. Artinya kehidupan sosial masyarakat itu atau kehidupan budaya masyarakat itu bergerak secara terus-menerus. Budaya lokal yang tergerus dan terganti oleh budaya-budaya baru. Nah, era globalisasi ini menimbulkan pola perubahan atau perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern lagi. Ini adalah salah satu efek dari globalisasi. Nah, akibatnya masyarakat itu cenderung untuk memilih kebudayaan baru yang dinilai lebih praktis dan cocok dengan gaya kekinian, sehingga budaya lokal tadi yang dianggap tradisional atau dalam bahasa kekinian dianggap gaptek atau ketinggalan zaman itu dilupakan dan hampir ditinggalkan oleh masyarakat kita. Nah, kita akan fokus kepada kaum milenial itu sendiri, di mana kaum milenial ini menurut di sini kita akan fokus kepada kaum milenial, di mana kaum milenial ini menurut Tapscott tahun 2008 dalam bukunya Grown Up Digital. Di situ dia membagi demografi penduduk menjadi beberapa kelompok. Pertama itu ada generasi pre-baby boom
atau yang lahir pada 1945 dan sebelumnya. Kedua, generasi baby boom yang lahir antara 1945 sampai 1964. Ketiga, itu ada generasi the baby bust yang lahir antara 1965 hingga 1976. Itu dikenal sebagai generasi X. Nah, keempat ada the echo of the baby boom yang lahir antara tahun 1977 sampai 1997 atau dikenal sebagai generasi Y. Nah, kelima ada generasi net yang lahir antara 98 hingga 2009. Ini dikenal sebagai generasi Z. Serta ada generasi Alpha yang lahir pada 2010 dikenal juga sebagai generasi A. Jadi bertolak pada pembagian demografi menurut Tapscott ini, jadi kita bisa mengenal bahwa generasi Y ini juga dikenal dengan sebutan generasi milenial. Artinya generasi yang lahir antara tahun 1977 sampai 1998. Nah, generasi ini pada era generasi ini, disitulah kecenderungan teknologi semakin berkembang, khususnya di Indonesia ini. Nah, Indonesia yang terdiri dari beberapa budaya lokal sehingga membentuk sebuah budaya nasional itu menerima dan mengintegrasikan efek globalisasi itu ke dalam budayanya, sehingga bisa kita katakan bahwa era di mana generasi ini sangat terbuka alias sangat inklusif pada zamannya, sehingga dengan semakin pesat perkembangan iptek sampai sekarang itu sudah membuat budaya-budaya lokal tadi hampir mati. Nah, disinilah letak di mana kelemahan dari kaum milenial itu, yang dari judul saya tadi saya katakan bahwa mereka teralienasi dari budaya lokalnya sendiri, atau dengan kata lain terasing, sehingga keterasingan kaum milenial ini terhadap budaya itu sangat mempan dan bisa kita rasakan hingga pada saat ini, sehingga ini menjadi isu utama dari mana tergerusnya budaya-budaya di Indonesia. Saya beri contoh, salah satunya adalah semakin berkembang pesatnya internet, akses internet, dan juga pemakaian telepon canggih atau smartphone itu sudah melebihi dari ribuan juta pengguna, sehingga pada saat ini akses informasi itu sangat mudah, ditambah dengan media yang semakin hari semakin melakukan ekspansinya dan melakukan kemajuan-kemajuan di bidang teknologi, sehingga masyarakat di sini terlena dengan pengaruh dari globalisasi yang sangat mumpuni. Nah, hingga masyarakat juga mudah menerima dan mengganti budayanya yang lama dengan budayanya yang baru, sehingga di sini ada yang memperkuat ahli yang memperkuat pernyataan bahwa yang mengatakan bahwa media seringkali dijadikan sebagai alat perubahan masyarakat. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kaum milenial yang teralienasi atau terasing dari budayanya itu sudah melupakan bahwa dia itu adalah makhluk sosial, sehingga kita lebih banyak berhadapan dengan gadget kita masing-masing dan perilaku kita yang semakin hari semakin berubah atau semakin keluar dari adat atau norma-norma yang biasanya kita lakukan. Nah, di sini juga budaya karena dia bersifat dinamis serta dapat tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan zaman, itu akibat dari karena budaya itu adalah hasil dari konstruksi dan direkonstruksi juga oleh manusia, sehingga budaya ini bisa berubah terus-menerus. Nah, seorang ahli yaitu Kunchaninrat membagi budaya menjadi dua wujud, yaitu fisik dan non-fisik. Di sini budaya yang berwujud fisik itu berbentuk
produk dan sulit mengalami perubahan atau bisa dikatakan dengan stagnan. Dan contohnya seperti candi atau prasasti. Sedangkan budaya non fisik ini berbentuk ide-ide, gagasan, norma atau nilai yang memang sangat dinamis dan terbuka dan bisa mengalami perubahan. Di sini dia akan menyesuaikan dengan konteks zaman yang ada. Nah, di dalam proses globalisasi ini itulah dia merambat budaya yang non fisik tadi, seperti cara kita pola pikir masyarakat bisa dirubah, perubahan perilaku mulai dari cara makan, jenis-jenis makanan yang disukai hingga pada hobi, kesukaan, musik, film dan lain-lain. Dan terlebih lagi dengan salah satu contoh yang paling bisa dekat dengan kehidupan kita masing-masing, yaitu anak-anak muda yang senang bermain dengan game online. Itu salah satu yang menghalangi, yang memberi batas atau barrier di mana sudah minimnya interaksi antara masyarakat sebagai makhluk sosial kepada individu yang lain, sehingga tidak ada terciptanya keakraban di antara individu dan individu yang lain, sehingga globalisasi membuat budaya yang tadinya kita adalah budaya gotong royong, saling menyapa, saling memahami satu sama lain, digantikan oleh budaya yang individualistis yang menyebabkan manusia menjadi egosentris dan mementingkan diri sendiri. Nah, intinya dari saya adalah globalisasi memang ada positif dan negatifnya, dan membuat wawasan maupun pengetahuan kita juga terbuka, terlebih dalam hal pendidikan. Globalisasi sangat mempengaruhi juga pendidikan dan dalam bidang kesehatan juga globalisasi sangat berpengaruh penting. Tetapi ada pula sisi negatifnya, di mana itu adalah hal yang sangat merugikan jika kita tidak bisa memilah-milah dan menyaring apa saja hal-hal yang tidak baik dari efek adanya globalisasi. Salah satunya adalah keterasingan kita tadi terhadap budaya kita sendiri, yang membuat kita menjadi manusia yang terlalu individualistis, mementingkan gadget saja, atau lebih memilih-milih makanan yang bersifat praktis atau bisa dikatakan terobosan atau bermerek global atau luar negeri, seperti McDonald's, Pizza Hut, seperti telepon-telepon canggih itu yang memang mereknya itu membuat status sosial dari si individu itu bisa naik apabila menggunakannya. Nah, itu adalah salah satu efek yang sangat negatif, karena kita harus selain dari menerima wawasan dari luar, kita harus juga menjaga dan melestarikan budaya kita sendiri. Nah, mungkin solusi dari saya adalah sebaiknya masyarakat itu berperan aktif di dalam pelestarian budaya daerahnya masing-masing dan budaya bangsa pada umumnya. Kedua, untuk para pengusaha media massa itu perlu memberikan literasi digital atau literasi media bagi kaum muda atau kaum milenial ini, yang dimana umurnya atau usianya itu baru tumbuh, atau bisa dibilang dengan bahasa keren itu ABG, anak baru gede, sehingga mereka mudah menerima apa yang bisa mereka anggap asik untuk diri mereka sendiri atau seru, sehingga mereka tidak bisa memilah-milah apa yang menjadi sisi positif dan negatif dari keterbukaan informasi. Ketiga, masyarakat juga harus berhati-hati dalam meniru dan menerima kebudayaan baru. Keempat, marilah kita jaga dan kita lestarikan budaya kita sendiri, itu budaya nenek moyang kita, agar